Kami dari mahasiswa Unikal Universitas Pekalongan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami mendapat tugas dari mata kuliah Retorika dengan dosen pengampu Ibu Hanindya Restu Aulia, MPD, dengan bertemakan Paradigma Pendidikan yang berjudul Sekolah Bagai Menjangkau Langit. Narasumber yang akan kami wawancara yang pertama, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Yang kedua, orang tua siswa. Kemudian yang ketiga, anak putus sekolah. Narasumber yang pertama, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, akan diwawancarai oleh Bella Arsinta beserta Nurjana. Langsung saja wawancara dengan para narasumber. Berikut laporannya. Arsinta bersama rekan saya Nurjana dari Universitas Pekalongan ingin berwawancara dengan Bapak mengenai paradigma pendidikan. Sebenarnya bersama Bapak April selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Begini Pak, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, kami ingin menanyakan tentang paradigma pendidikan. Sebelumnya, masalah pokok yang terjadi dalam pendidikan ialah masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan yaitu suatu persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, tidak dapat mengenyam pendidikan. Pertanyaan dari kami, apakah pemerataan pendidikan sudah dilaksanakan khususnya di Kota Pekalongan ini, Pak? Ya, silakan jawab. Tentu sudah. Di dalam pemerataan pendidikan ini, apalagi di wilayah perkotaan, bahkan untuk tingkat dasar sendiri, itu juga terbukti banyak sekali sekolah yang kemudian kita harus regrouping, karena dengan pada awalnya memang kita membutuhkan banyak sekali sekolah. Namun demikian setelah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan, akhirnya kan banyak yang pesertanya sedikit. Nah, akhirnya kita buat sebuah regrouping dan sebagainya sebagai langkah-langkah efisiensi. Di dalam pemerataan itu sendiri, tentunya kita tidak kerja sendiri, semua kita libatkan, termasuk kelurahan dan sebagainya yang lain. Karena di dalam pendidikan itu sendiri tidak hanya menyangkut masalah bagaimana anak itu dididik, tetapi bagaimana sarana prasaranya, bagaimana kesehatannya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka di dalam keterkaitan wajar Dikdas yang 9 tahun itu diwajibkan atas kepala kelurahan di Kota Pekalongan untuk mendeteksi warganya yang usia pendidikan harus mengenyam pendidikan. Itu juga peran-peran itu sampai dengan di tingkat kelurahan maupun tingkat sekolah harus jemput bola ke rumah-rumah yang belum katakan kalau ada masalah anak yang tidak sekolah maka harus jemput bola ke rumah yang bersangkutan. Itu demikian. Kalau mengenai prasarana yang ada di Kota Pekalongan ini sudah semestinya terpenuhi ya? Ya, tentu kita dari waktu ke waktu tentu kita berupaya semaksimal mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan prasarananya, dan prasarana itu tentunya juga ada dukungan dari pemerintah pusat yang mengharuskan alokasi harus sekian persen dan sebagainya. Kemudian, apakah masalah pemerataan pendidikan itu perlu mendapat perhatian lebih serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, Pak? Oh ya, tentu perlu. Karena masalah pemerataan itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Satu contoh, katakan kita telah berupaya semaksimal mungkin tanpa ada dukungan peran orang tua di dalam memotivasi anaknya, tentu tidak ada gunanya apa-apa.
Saya ambil contoh pada saat usia itu anak sekolah, namun orang tua tidak memperhatikan, meski kita jemput pun tidak ada pengaruhnya karena anak itu akan lari. Yang tidak ada motivasi dari orang tua. Ya, tetap harus peran orang tua maupun lingkungannya, Pak RT, Pak RW juga. Kemudian, apa dampak apabila telah terjadi ketidakmerataan pendidikan di Kota Pekalongan tersebut? Ya, tentu dampak dari ketidakmerataan itu akan terjadi ketimpangan sosial budaya dan sebagainya. Kenapa? Tentunya kan satu misal di satu wilayah kok di sini banyak sekali sekolahan, di sini tidak ada sama sekali, tentu kan ada ketimpangan sosial budaya dan sebagainya, itu dampaknya gitu. Namun apa yang Anda tanyakan tadi kebetulan di Kota Pekalongan tidak ada, iya kan, tidak ada. Karena apa? Di Kota Pekalongan dengan luasan wilayah kurang lebih 45 km persegi itu bisa terjangkau semua oleh peserta didik maupun setiap kelurahan, setiap boleh dikatakan setiap tempat pasti ada tempat pendidikannya, sehingga tidak mungkin ada anak yang tidak sekolah. Iya. Selain masalah pemerataan pendidikan, Pak, apakah masih ada permasalahan lain yang menghambat jalannya pendidikan di Kota Pekalongan ini, Pak? Kalau masalah permasalahan pendidikan, tentu setiap setiap program, setiap itu pasti ada masalah. Iya. Yang namanya dunia penuh dengan masalah. Karena itu kodrati manusia itu menghitung salah, menghitung lupa, ya kan, sehingga masalah itu pasti ada. Banyak sekali permasalahan yang perlu kita tangani, di antaranya yaitu masalah satu contoh yang sangat signifikan, yaitu ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat yang kadang-kadang tidak sinkron dengan situasional di daerah. Ya, sambil satu contoh kecil, yaitu kita akan kalau di Kota Pekalongan kebetulan tanah wilayah kecil di perkotaan sehingga bisa terjangkau. Kalau di wilayah, katakan saya sampaikan sebagaimana contohnya di kabupaten, dengan sistem e-learning, sing pucuk gunung urung entek akeh, Mbak. Lah setelah nonton gunung. Nah, itulah kendala pemerataan yang saya sampaikan tadi. Dari masalah yang Bapak ceritakan tadi, apakah atau bagaimana ya cara mengatasi permasalahannya, Pak? Cara mengatasi permasalahan, kalau menurut saya tentunya peran pemerintah yang harus diutamakan adalah infrastrukturnya dipersiapkan lebih matang. Kenapa demikian? Dengan infrastruktur yang lebih matang tentunya akan lebih bisa melayani, karena pemerintah adalah pelayan dari masyarakat. Itu jangan sampai terbalik, malah masyarakat melayani pemerintah. Dalam ini berarti siapa yang paling berperan untuk melakukan perbaikan dalam dunia pendidikan tersebut? Yang paling berperan di dalam itu adalah pemerintah. Ya, karena pencipta dari sistem dari pendidikan adalah pemerintah. Ya kan? Masyarakat hanya bisa memberikan suatu masukan dan lain sebagainya. Saya ambil contoh biar pendidikan bisa ketahui. Contohnya kurikulum 13, masyarakat harus menolak, tetap kudu melaksanakan gitu. Konteksnya itu, ya. Ya, sekian Pak wawancara dari kami berdua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami berdua mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yang kedua, orang tua siswa akan diwawancarai oleh Puji Anggiana. Berikut laporannya. Ya, selamat siang Pak Pratikno. Ya, selamat siang. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Ya, Bapak. Lanjut. Ya, saya Puji Anggiana, mahasiswa
mahasiswa Universitas Pekalongan. Saya akan mewawancarai Bapak tentang paradigma pendidikan yang berhubungan dengan sekolah bagai menjangkau langit. Orang tua pada dasarnya memahami dan sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan putra-putrinya. Secara umum, berhasil tidaknya pendidikan seorang anak biasanya dihubungkan dengan perkembangan pribadi orang tuanya, Pak. Iya. Lantas, bagaimana sikap orang tua terhadap pendidikan anaknya? Sikap orang tua, kami sebagai orang tua terhadap pendidikan anaknya, kami senantiasa mendukung daripada pendidikan itu, karena bagaimanapun juga yang namanya pendidikan itu merupakan bekal nanti di hari tua, di hari depan. Sehingga pendidikan itu dirasa penting bagi anak-anak kita, karena yang namanya pendidikan merupakan nantinya yang menuntun kepada jalan hidup daripada anak itu sendiri. Apakah ada kendala dalam menyekolahkan anaknya, Pak? Oh, pasti banyak kendala. Yang namanya kendala itu banyak. Yang pertama pasti ada keuangan. Jadi keuangan, terus ada lagi yang namanya dalam memilih jurusan. Kemudian ada lagi jarak daripada sekolah itu. Kemudian daripada status daripada sekolah itu, misalnya ada akreditasi dan seterusnya. Karena sekarang harus dituntut akreditasi. Kemudian daripada kemampuan anak itu sendiri. Ya. Kalau yang namanya keuangan itu kita bisa mencari solusinya itu dengan memanage daripada keuangan itu sendiri, daripada namanya apa itu jumlah biaya yang harus dikeluarkan, terus terhadap daripada pendapatan kita, sehingga kita harus tahu daripada angka daripada biaya itu. Selanjutnya, bagaimana sikap Bapak dalam menanggapi permasalahan sekolah anaknya? Ya seperti tadi, kalau yang namanya permasalahannya keuangan itu kita harus tahu berapa biaya yang namanya biaya sekolah ataupun biaya untuk harian terhadap daripada pendapatan orang tuanya, sehingga dari sini kita bisa memanage daripada biaya itu sendiri, sehingga nantinya tidak terputus di tengah jalan karena terkendala oleh biaya. Kalau yang namanya kendala misalnya daripada jurusan atau fak daripada sekolah itu sendiri, memang kita harus mengetahui daripada bakat anak itu sendiri. Bakat itu sendiri bisa diketahui dari kecil dengan suatu kebiasaannya, dengan kemampuannya, dengan misalnya skillnya itu sendiri. Nanti kita tahu garis merahnya daripada bakat anak itu, karena bakat merupakan pembawaan dari sang kuasa yang nantinya akan menuntun anak itu pada jalan hidupnya. Kalau misalnya jarak kita memang ini suatu teknis, jadi kita bisa sekarang ada transportasi, alat transportasi banyak, ada sepeda motor, ada juga kos di sana, itu tinggal kita pilih resiko yang rendah. Kemudian kalau misalnya daripada kemampuan anak itu sendiri, memang kemampuan itu sudah bawaan, sehingga ini ada batasannya. Tetapi ini bukan hal yang mustahil, yang bisa disikapi. Misalnya dengan memberikan les atau memberikan fak yang pas terhadap bakat anak itu sendiri, sehingga dia tidak merasa sanggup atau merasa salah langkah. Kurang lebihnya gitu. Ada kan orang tua yang mendukung dan ada orang tua yang tidak mendukung dalam pendidikan anaknya. Apakah Bapak sangat mendukung akan pendidikan untuk anaknya? Sangat mendukung sekali dong. Sangat mendukung sekali. Itu untuk anak kita kan sebagai orang tua mencari nafkah dan seterusnya itu kan untuk anak. Ya salah satunya untuk bekalnya dia di hari tua dalam bentuk pendidikan kan itu. Pendidikan sebetulnya merupakan invest gitu. Invest kita orang tua terhadap anaknya nanti. Jadi itu memang iya, kalau untuk saat sekarang ya harusnya wajib hukumnya, wajib mendukung. Nah, untuk kebaikan dunia ya. Iya dong, gitu. Cukup sekian dari saya, itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang diberikan dari Bapak, dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya dan kami. Ya, terima kasih Pak. Oke, sip. Ya, anak putus sekolah akan
diwawancarai oleh Andrean Priantoro. Berikut laporannya. Kita berbicara mengenai pendidikan, tidak akan ada akhirnya. Namun, apabila seorang anak yang ingin melanjutkan sekolah namun terkendala biaya yang mahal sekarang ini dan menjadi kendala bagi sebagian orang menengah ke bawah, Ilham adalah salah satu dari mereka yang ingin bersekolah namun terkendala biaya. Kenapa sih Ilham kok bisa sampai putus sekolah? Ya mau bagaimana lagi, biaya mas. Ilham putus sekolah kelas berapa? Kelas 5 SD. Ilham mempunyai kemauan untuk melanjutkan sekolah lagi kan? Ya mau, tapi berkendala biaya mas. Buat makan aja masih susah. Cita-cita Ilham itu ingin menjadi apa sih? Jadi dokter. Kok kenapa menjadi dokter? Enggak menjadi polisi, guru, tentara, atau pekerjaan yang lainnya? Supaya bisa menolong orang-orang susah yang sama seperti saya. Oh, jika Ilham mendapat bantuan ya dari pemerintah, maukah Ilham melanjutkan bersekolah kembali? Ya mau mas, untuk menggapai cita-cita dan menolong orang-orang. Iya, itulah seperti cerita mengharukan dari Ilham. Sebagaimana pemerintah haruslah lebih memperhatikan anak seperti Ilham atau anak yang lainnya. Terima kasih Ilham. Saya Andre melaporkan. Hasil wawancara kami dalam kesempatan kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi setiap orang, baik dari kalangan kelas bawah, menengah, dan atas. Pendidikan adalah hal mutlak, pendidikan adalah investasi, dan pendidikan adalah wajib, kata Pak Pratikno. Seperti kata Pak Aprilianto, pemerataan pendidikan tidaklah dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi menyeluruh. Dan bagaimana pemerintah harus memperhatikan pendidikan bagi para penerus bangsa yang akan mengembangkan negara ini.